Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kehidupan kita. Dan Masya Allah, di antara sekian hamba-hamba Allah yang tengah beraktivitas di pagi ini, ternyata Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, hadir di masjid ini untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Saya ingin bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang hadir pada saat ini mendapatkan karunia Allah seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabul Ilmi, nomor hadis 71, posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya, riwayat Abu Hurairah. Perhatikan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira." Siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi orang baik. Kalimatnya menggunakan bentuk umum. Ismun mausulun yadullu ala al-'amiyah. Huruf yang menunjukkan pada makna yang sangat luas. Jadi bisa mencakup laki-laki, bisa perempuan, bisa orang dewasa, bisa anak yang sudah baligh, bisa tua, bisa muda, besar ataupun kecil. Lihat kalimatnya. Man yuridillahu bihi khairan. Siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala merubah menjadi orang baik. Ya, mohon maaf, ini baiknya menurut Allah, bukan menurut manusia. Jadi kalau antum disebutkan di Lamongan sebagai orang baik, orang Ampel belum tentu menyebut Anda baik. Se-Surabaya menyebut Anda baik, orang Bekasi belum tentu mengenal Anda. Tapi kalau Allah sudah mengatakan Anda orang baik, maka semuka langit dan bumi akan berkata Anda yang terbaik. Nah, siapa orang baik ini? Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang diinginkan menjadi baik oleh Allah, yufaqihu fid din. Tanda pertamanya bukan diberikan dalam urusan dunia. Mohon maaf ya, kalau antum sedang mendapatkan misalnya peningkatan dunia, harta bertambah, kedudukan meningkat, tapi dalam saat yang bersamaan tidak memiliki ciri di hadis ini, itu menurut Allah belum tentu baik. Nah, saat seseorang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka ciri pertamanya yufaqihu fid din. Dibimbing dia, diberikan dorongan, diringankan langkahnya untuk mau mulai memahami tuntunan ajaran agamanya. Jadi Masya Allah, di antara sekian orang yang sibuk tengah beraktivitas, ternyata Anda yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala diringankan langkahnya, hadir di masjid ini untuk memahami sebagian dari ketentuan-ketentuan agama kita. Semoga tanda pertama ini sesuai dengan hadis yang disampaikan bahwa Allah menginginkan kita semua yang berada di sini berubah menjadi orang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang hadir di masjid ini saat kita akan memulai kajian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keluar dari masjid ini sudah berubah menjadi dan memiliki sifat-sifat kebaikan yang ditetapkan dalam hadis tadi. Baiklah, karena waktu kita sangat terbatas ya, dalam kesempatan pagi ini kita akan coba bahas satu materi yang dimintakan oleh teman-teman panitia kepada kami untuk dikaji, yaitu konsep pendidikan anak dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bicara Al-Quran dan Sunnah, maka saya akan coba keluarkan dulu turunan-turunan konsepnya dalam Al-Quran. Kemudian nanti bagaimana keterangan Nabi-Nya terkait dengan ayat-ayat ini, termasuk penjabaran para ulama. Baru di situ kita berikan penjelasan sesuai dengan konteks materi kita saat ini insyaallah. Baik, saya coba tuliskan dulu, nanti dari situ baru kemudian kita redutkan kembali. Saya ingin pastikan dulu sebentar sebelum kita mulai, suara saya bisa jelas? Lah, ada feedback enggak? Tidak ya? Baik, alhamdulillah. Bismillah. Saya coba cek dulu sebentar.
Terlihat insya Allah? Kelihatan? Belum saya tulis ya, bagaimana bisa kelihatan? Saya belum nulis apa-apa, bagaimana bisa kelihatan? Insya Allah. Cuma orang Lamongan yang bisa seperti itu ya. Belum ditulis sudah kelihatan. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Konsep pendidikan, insya Allah saya nggak hapus ya. Jadi kalau belum terlihat dengan jelas, nanti di akhir kajian Anda bisa salin ulang atau Anda bisa foto ya. Bismillah. Konsep pendidikan anak dalam Al-Quran. Saya turunkan dulu dalilnya. Satu, saat belum punya keturunan, Quran surah ke-19 ayat kedua sampai dengan ayat 11, posisi paling kanan sebelah atas sampai bawah. Ikhtiarnya Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian setelah mulai mengandung, Quran surah ke-7 ayat 189, posisi paling kiri sebelah atas. Anaknya mulai dilahirkan, Quran surah kedua ayat 233. Kemudian anaknya usia 2 tahun ke atas, Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan 19. Anak mulai sekolah supaya cepat ingatannya, Quran surah 9 ayat 122. Supaya prestasinya agak meningkat, Quran surah ke-58 ayat 11. Supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas, Quran surah ke-49 ayat ke-13. Kalau ada yang suka bagaimana cara mengatasinya, Quran surah ke-4 ayat ke-4. Kalau terjadi kemudian pernikahan, Quran surah ke-30 ayat 21. Selanjutnya pembagian tugasnya, Quran surah ke-4 ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Mulai menunaikan tugas Quran turunannya, surah kedua ayat 168. Kalau ingin sedikit lebih cepat, Quran surah kedua ayat 172. Kalau belum berangkat, rezekinya sudah ada, Quran surah ke-7 ayat 96. Kemudian istri mulai merawat juga anak-anaknya, kadang-kadang rewel, bagaimana mengatasinya, Quran surah ke-17 ayat 23 sampai 24, posisi paling kiri di pertengahan ke bawah. Kemudian teruskan agak cepat, kadang-kadang punya masalah, bagaimana cara mengatasinya, tingkat masalahnya di Quran surah kedua ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah. Solusinya di Quran surah ketiga ayat 142, posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian terturunkan lagi ya, cara bersabarnya, Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Kalau ada kebaikan, cara mensyukurinya, Quran surah ke-14 ayat ke-7. Sudah usia 40 tahun, masih ada orang tuanya, bagaimana cara memberikan baktinya, Quran surah ke-46 ayat ke-15, posisi paling kiri sebelah atas. Prototipenya, orang yang pernah praktekkan ini kemudian jadi berhasil, kita ambil yang bukan nabi, bukan rasul ya. Contohnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35 sampai 37, posisi paling kiri di pertengahan sampai ke bawah. Kalau ini bisa dilakukan, maka ada tawaran untuk ke surga satu keluarga bersama anak keturunannya. Quran surah ke-52 ayat 21. Cara mewujudkannya bisa di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-23. Bisa juga Anda ambil surga yang lain, Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134, atau Anda ikuti yang paling puncak, Quran surah ketiga ayat 31. Prakteknya di Quran surah ke-59 ayat ke-7. Pilihannya di Quran surah ke-33 ayat 21. Ini materi kita hari ini insyaallah. Pas sampai ujung. Baik. Jelas sampai sini? Belum ya, belum saya terangkan. Baik, ini materi kita ya. Baik.
Ini diantara dalilnya. Kalau waktunya cukup, mudah-mudahan bisa diterangkan sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Kalau barangkali waktunya tidak memungkinkan, nanti Anda bisa bergabung dengan kajian lain di Akhir TV yang semakna dengan ini, atau mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk bisa kita teruskan insyaallah. Baik, kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep pendidikan anak dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian pertama, Al-Quran ingin memperkenalkan dulu. Sebelum anak itu dididik, tentunya mesti ada dulu anak yang diharapkan itu. Bagaimana kemudian mengharapkan seorang anak bisa terlahir sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dilahirkan kita bisa memulai proses pendidikan yang kita bicarakan pada saat ini. Baik, kita mulai konsepnya dulu di Quran surah 19 Maryam, dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11 itu. Baik, posisi paling kanan dari atas sampai dengan ke sebelah bawah. Saya mau berikan teorinya dulu sebentar. Bapak dan Ibu sekalian, tolong dipahami dengan baik bahwa nikmat keturunan itu, anak-anak, itu termasuk nikmat yang masuk dalam kategori hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menentukan hanya Allah. Apakah dia akan cepat terlahir, atau dia lambat, atau laki-laki, atau bahkan perempuan. Kadang-kadang ada yang ingin cepat, menurut Allah mesti lambat, sesuai dengan maslahat keluarganya. Ada yang ingin lambat, tiba-tiba jadi cepat. Ada yang pengen laki-laki, jadinya perempuan. Ada yang pengen perempuan, lahirnya laki-laki. Ini yang cukup menarik. Konsep itu ada di Quran surah ke-31 ayat 34. Saya tidak masukkan di sini. Ada 5 hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah diketahui oleh makhluk manapun, termasuk malaikat Jibril yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Quran surah 31 Luqman ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Hanya Allah yang akan mengetahui tentang kapan terjadinya kiamat. Jadi kalau ada isu mengatakan kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka Anda bisa langsung tepikan itu. Mustahil. Dulu saya ada di Garut tahun 1999. Ada isu beredar menyampaikan kiamat akan terjadi tanggal 9, bulan 9, tahun 99. 1999. Masya Allah. Sebagian pasar agak sepi, Pak. Sebagian tempat boleh agak sepi. Ternyata tidak terjadi. Konon kabarnya diundur. Ya. Pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2012 ya, tahun 2002. Ternyata nggak kejadian juga gitu ya. Jadi kalau ada isu-isu tentang kiamat, tentang macam-macam, itu mutlak pengetahuannya yang milik Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Taib wa yunazzilul ghaith, dan yang mengatur cuaca. Apakah di sini terjadi hujan atau tidak sama sekali? Di sini terjadi salju, di sini kering, ya. Itu hak Allah. Makanya tidak ada kepastian cuaca, yang ada hanya perakiraan cuaca. Tidak ada kepastian, yang ada hanya perakiraan cuaca. Nah, yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan yang menentukan proses yang terjadi di dalam rahim. Jadi kita nggak bisa pilih. Walaupun Anda berikhtiar, ada metodenya, ini ya, supaya cepat bisa mengandung dan melahirkan. Kalau Allah belum berkehendak, belum bisa terjadi. Ini ya, supaya agak lambat ditahan-tahan kandungan. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Mengandung ya mengandung, lahir ya lahir gitu. Antum pengen laki-laki, tiba-tiba bisa jadi perempuan. Nah, yang harus Anda ketahui penting di sini, ternyata nikmat keturunan ini selain diatur khusus oleh Allah Subhanahu wa taala tentang qadarnya, juga telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan maslahat di rumah tangganya. Jadi tidak ditetapkan oleh Allah terlahir seorang anak kecuali akan melengkapi kekurangan yang ada di kedua orang tuanya. Antum mengharapkan perempuan, tiba-tiba lahir laki-laki, karena yang dibutuhkan untuk melengkapi sifat orang tuanya memang anak laki-laki. Selanjutnya mungkin laki-laki lagi, selanjutnya bisa perempuan, dan seterusnya. Dan hukum ini, tolong garis bawahi, berlaku untuk seluruh kalangan manusia. Tidak peduli apakah dia seorang nabi, rasul, atau manusia biasa sekalipun.
Kalau sudah Allah berkehendak, maka akan terjadi sesuai dengan keputusannya. Kita ambil contoh seorang nabi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang rajin ibadah, yang takwanya luar biasa, tapi selama hidupnya telah puluhan tahun ternyata belum mendapatkan anugerah keturunan. Namanya Nabi Zakaria. Kita kenalkan dalam bahasa Al-Quran. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Masya Allah. Allah sampaikan berikut ini, kami akan kisahkan tentang seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya sifat baik luar biasa, namanya Zakaria. Masya Allah. Antum kenal Zakaria? Kenal Nabi Zakaria? Kenal di mana, Mas? Baik. Apa persoalan Nabi Zakaria? إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Masya Allah. Ini maaf, Nabi dekat dengan Allah, orang paling takwa di masanya, sudah berumah tangga puluhan tahun, dilukiskan dalam Al-Quran, maaf, rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih. Dalam masa ini istrinya divonis secara medis, maaf, tidak mungkin punya keturunan, monofos dan mandul. Jadi istrinya divonis monofos dan mandul, suaminya juga sudah sepuh, ya sudah fisiknya mulai letih, rambutnya sudah mulai memutih, kata manusia mustahil punya keturunan. Sudah ikhtiar kemana-mana, ditetapkan tidak mungkin punya keturunan, puluhan tahun. Pertanyaannya, maaf, apakah Nabi Zakaria mengeluh? Tidak. Apakah Nabi Zakaria protes? Tidak. Apakah beliau putus asa? Tidak. Anda bisa bayangkan, ada Nabi dekat dengan Allah, orang paling takwa, sudah mulai letih, fisiknya sudah letih, rambutnya sudah memutih, diuji oleh Allah belum punya keturunan, tapi tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berdoa, berikhtiar dan yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bandingkan dengan kita misalnya. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, takwanya tidak setaat Nabi Zakaria. Jaminan surga belum ada, hisab masih menegangkan, amalan masih berantakan. Baru 2 bulan, 3 bulan diuji belum punya keturunan, Anda sudah mengeluh. Dan kadang-kadang mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita perbandingannya dengan Nabi Zakaria? Nah, jadi dalam konteks ini, yang pertama, ketika seseorang sudah berumah tangga, kemudian berusaha untuk mendapatkan keturunan, tapi tidak secepat yang dia harapkan, maka di sini Al-Quran turunkan bagaimana ikhtiar yang sabar untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Saya teruskan dulu. Sekarang saya berikan kuncinya menurut Al-Quran. Lalu bagaimana kemudian Nabi Zakaria berikhtiar sampai akhirnya nanti mendapatkan keturunan dengan vonis dari manusia sudah nggak mungkin dapat itu. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan sebelah atas di mushaf. Nanti Anda ambil rumus ini untuk diterapkan dalam kehidupan kita ya. Saya agak lambatkan uraiannya. Bismillah. Teman-teman perhatikan kisahnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka di mihrabnya, saya ulang, di mihrabnya Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbi. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kemudian beliau menunaikan salat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya turunkan sebentar. Saya enggak hapus dulu ini ya, kalau saya hapus barangkali sebagian bagi Anda belum bisa mendapatinya ya. 1, mihrab. 2, salat. 3, doa. Nanti saya turunkan ayatnya. Perhatikan, fokus. Saat semua orang mengatakan mustahil kamu punya keturunan, gak mungkin terjadi ini pada kamu, sudah gak bisa ini, maka ajaran Quran menyampaikan kepada kita, saat semua makhluk sudah mengatakan ini mustahil, maka tinggalkan semua perkataan makhluk,
mohonlah kepada Allah Sang Khalik yang tidak punya batas dalam kuasanya. Jadi kalau Anda sedang mengalami peristiwa dalam kehidupan dunia, kemudian semua orang mengatakan itu mustahil, tidak mungkin, tidak bisa, itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama agar meninggalkan semua pendapat manusia dan langsung bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rumusnya. Baik. Bagaimana cara bermohonnya? Satu, cari satu tempat yang sekiranya bisa lebih mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Quran itu ada 3 tempat yang dimuliakan. Bila Anda bermohon kepada Allah dan melakukan ibadah di dalamnya, itu akan lebih cepat tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya agak cepat. 1, namanya masjid, dan kita berada di dalamnya sekarang. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 114, Quran surah 9 At-Taubah ayat 18. Yang kedua namanya musalla. Musalla. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 125, posisi paling kanan di pertengahan, ke bawah sedikit. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Yang ketiga, ini yang jarang diungkap, namanya mihrab. Mihrab. Hati-hati, namanya mihrab. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37 sampai dengan 38. Mihrab ini sering dipahami keliru oleh sementara orang. Kalau disebutkan mihrab, yang terbayang adalah tempat imam di depan dalam memimpin sholat. Padahal dalam kalimat fikih yang disebut dengan mihrab itu adalah tempat yang dikhususkan untuk kepentingan ibadah saja, dan tidak harus luas. Ya, walaupun rumah Anda cuma petakan misalnya, ya, misal saya pernah mengontrak cuma petakan Pak, tapi kita sediakan satu bentangan selebar sajadah yang kita jadikan mihrab di situ. Jadi hanya untuk ibadah saja. Ya, sholatnya di situ, baca Al-Qur'annya di situ, zikirnya di situ, dan tidak harus dicampuri dengan kegiatan-kegiatan dunia yang lain. Jadi kalau mau makan, jangan makan di situ. Kalau mau baca Quran, jangan baca di situ. Anda lihat handphone, keluar dari situ. Itu mihrab. Nah, kalau Anda punya tempat seperti ini, disebutkan dalam Al-Quran, mihrab itu termasuk satu-satunya tempat yang jika benar Anda miliki dan ibadah di dalamnya akan mempercepat terkabulnya doa. Akan mempercepat terkabulnya doa. Ya. Bahkan rizki Anda yang sulit pun, bila Anda memiliki mihrab khusus untuk ibadah, itu diantara yang tercepat untuk mengantarkan rizki kepada Anda. Seperti nanti saya kisahkan bagaimana seorang Maryam dibuatkan mihrab oleh orang tuanya, sampai-sampai rizkinya Allah yang antarkan langsung di situ. Ya, hadir di dalamnya maksudnya. Nah, sekarang Nabi Zakaria divonis tidak mungkin punya keturunan, mustahil. Maka yang beliau lakukan pertama kali adalah membuat mihrab. Kemudian apa yang dilakukan di situ? Beliau bangkit tunaikan salat dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana taunya salat kemudian menunaikan doa di sini? Lihat ayat 38 sampai 39-nya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria menunaikan salat dan berdoa kepada Rabbi. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, hamba mohon ya Allah. Semua makhluk mengatakan hamba tidak mungkin punya keturunan. Sekarang hamba hanya mohon kepadamu saja yang tidak punya batas dalam kuasa. Engkau pasti mendengar doa hamba. Apa yang terjadi? Ini yang paling menarik. Begitu doanya disampaikan kepada Allah, selesai beliau berdoa, salatnya belum selesai. Masih berdiri dalam salatnya. Dalam bahasa Arab, berdiri itu disebut dengan qaim, qaimun. Artinya berdiri. Masih salat disebut dengan yusalli, yusalli, sedang salat. Masya Allah. Ini beliau berdoa dalam salatnya, belum selesai salatnya, baru selesai doa, salatnya masih berdiri.
masih berdiri dalam salatnya. Tiba-tiba turun malaikat. Ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Turun malaikat menyampaikan kepada Nabi Zakaria, mengatakan annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira kepada Anda akan punya keturunan. Bahkan namanya langsung dari Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menopos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil. Lahir dan hidup dia. Ini poinnya. Dan demi Allah saya katakan, semua nabi dan rasul, bahkan orang-orang saleh, jika punya persoalan dalam hidupnya, dia akan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salatnya. Nabi Musa salat, Nabi Isa salat, ya, bahkan Nabi Ismail salat, Nabi Nuh salat, semua nabi. Jadi kalaupun Anda urutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan Nabi Adam, itu semuanya salat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang berbeda-beda. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfahshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Semuanya ketika punya persoalan dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah. Tidak ada kata putus asa. Demi Allah saya katakan, kalau di Quran ada kalimat putus asa pertama kali, saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Jadi kalau Anda sedang ada dalam situasi seperti ini, jangan putus asa, mohon kepada Allah, mintakan dengan penuh ketulusan. Karena itu perintah salat ketika disampaikan pertama kali kepada kita, Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat ke-45 sampai 46. Posisi paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Lihat kalimatnya. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Dan jika Anda punya masalah dalam kehidupan, terima dengan sabar masalah itu, jangan mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan, hanya menambah beban. Anda punya masalah, terima dengan sabar. Alhamdulillah, Allah ujikan pada Anda, tidak pada yang lain. Lantas minta solusinya dalam shalah, was-shalah. Sekarang lihat rahasianya. Saya lambatkan sedikit. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 649, hadisnya qudsi. Di Abu Daud, nomor hadis 649. Hadisnya hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya tuntaskan dulu masalah ini, perhatikan kalimatnya, saya percepat. Langsung ke ujung hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Jika seorang hamba dalam salatnya berkata kemudian iyyaka na'budu, ya Allah, sekarang kami menyembahmu, salat hanya kepadamu, wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kami punya persoalan dalam hidup, ya Allah, kami hanya mohonkan solusinya darimu. Lihat jawabannya. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan langsung menjawab kalimat itu. Jadi ketika Anda dalam salat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kalimat itu langsung dijawab oleh Allah. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, dan untuk hambaku kalau benar salatnya sampai detik ini, mas'ala, apapun yang dia minta aku akan kabulkan sekarang. Apapun yang dia minta aku akan kabulkan sekarang. Saya mau tanya kepada Anda, saat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu saat ruku atau saat sujud? Berdiri. Gak ada ruku, gak ada sujud, berdiri.
Tadi Nabi Zakaria minta saat berdiri atau ruku? Berdiri. Anda bayangkan, Nabi Zakaria berdiri minta kepada Allah, dikabulkan. Umatnya Nabi Muhammad SAW belum sholat sudah ditunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau minta apa? Ini poinnya. Jelas di sini. Jadi bahasan pertama, bagi kita yang ingin berikhtiar mendapatkan keturunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengenal kata putus asa di sini. Mohonkan kepada Allah, ikhtiar dengan baik, dan anugerah insyaallah diberikan. Jelas di sini? Boleh saya hapus yang ini? Baik. Saya hapus dulu ya. Alhamdulillah. Ini kedatangan saya pertama kali di Nambia, di Lamongan, dan saya masih konsisten. Alhamdulillah ya. Datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, saya hapus sendiri ya. Untuk melihat aja. Fokus aja. Baik. Sekarang Anda nanti lihat fasenya sedang ada di mana maksud saya. Kalau fasenya masih di yang pertama, Anda keluarkan amalannya. Sekarang fase yang kedua. Istri mulai mengandung. Alhamdulillah. Istri mulai mengandung. Quran surah 7 ayat 189. Jadi yang tadi baru berikhtiar, sekarang ikhtiarnya sudah melahirkan hasil. Alhamdulillah. Kalau bisa jangan dihapus semua dulu. Baik. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa wa marrat bihi. Falamma athqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Maka tatkala suami istri itu mulai bergaul, berhubungan seksual, tibalah saatnya istrinya mulai mengandung. Dari kandungan yang ringan bertahap sampai kemudian kandungannya mulai berat ke fase persalinan. Nah, tolong garis bawahi, di sini topik kita akan dimulai. Ternyata konsep pendidikan anak tidak dimulai saat anak dilahirkan, tapi menurut Al-Quran justru bahkan dimulai sejak anak dalam kandungan. Fase pertama, fase kandungan. Apa yang harus dilakukan kedua orang tua dalam mendidik anak di dalam kandungan ketika mulai berproses, sehingga diharapkan anak itu tumbuh menjadi baik, dekat dengan Allah, dan bisa menjalani kehidupannya sesuai dengan yang diharapkan. Lihat kalimat Qurannya. Da'awallaha rabbahuma. Suami istri itu keduanya ya. Bukan cuma istrinya, tidak hanya suaminya, tapi suami istri itu da'awallaha rabbahuma, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama, doa. Apa yang dimintakan? Dalam ayat ini satu kalimat, la in ataitana shaliha. Ya Allah, bila pun mohon ya Allah engkau berkenan menganugerahkan kepada kami anak yang soleh yang akan dilahirkan ini. Jadi pendidikan pertama dalam Al-Quran, ketika fase dalam kandungan, Quran mengatakan perbanyak oleh orang tuanya doa-doa permohonan kepada Allah agar yang terlahir menjadi anak yang saleh. Doa anak saleh. Apa artinya soleh? Halo? Apa artinya soleh? Hati-hati ya, walaupun antum namanya soleh, perempuannya solihah, kalau tidak semakna dengan ini belum dapat maknanya. Baik, soleh itu bukan baik. Soleh bukan baik. Karena baik itu di Quran ada 5 kata. Ada 5 kata. Kita turunkan hadisnya nanti. 1, ada yang disebut dengan thayyib namanya, thayyib. Quran surah kedua ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kalau disebutkan thayyib itu berarti baik fisiknya, secara fisik.
Makanya kata Quran, kalau Anda ingin cari makan, cari makanan-makanan yang bisa membuat fisik Anda sehat. Tidak setiap yang diinginkan mesti dimakan. Ya, cari makanan-makanan terbaik yang membuat Anda bisa lebih kuat. Jadi kalau antum misalnya ke Saudi umrah atau haji, ada orang Arab bertanya kaifa haluk, dijawab alhamdulillah thayyib, itu artinya fisiknya sehat. Jelas? Tapi tidak setiap orang yang fisiknya sehat, baik, sikapnya juga bisa baik. Belum tentu. Belum tentu orang yang sehat punya kepribadian yang baik, belum tentu. Ya. Bahkan ada orang namanya thayyib, ya, 2 kali puasa, 2 kali lebaran, gak pulang-pulang. Ya. Ini masalah. Gak tahu orang Lamongan apa orang mana itu. Ya. Nah, kalau kemudian sikapnya ingin juga menjadi baik, ya punya sifat-sifat yang baik, dimulai dari sifat dulu, maka berubah katanya dari thayyib menjadi khair. Khair. Ini sifatnya. Quran surah ketiga ayat 110. Posisi paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah. Anda itu umat terbaik. Punya sifat-sifat yang baik. Jadi kalau ada orang jujur, kita lebih jujur dibandingkan dengan dia. Kalau ada orang sabar, kita lebih sabar. Kalau ada orang tawadhu, kita lebih tawadhu. Jadi kalau ada orang-orang muslim sifatnya lebih buruk dibandingkan dengan non-muslim, ada yang salah dengan keislamannya. Ini khair. Kalau sifat ini sudah berubah menjadi sikap, ya. Sabar itu sifat. Dicela orang lain Anda tidak membalas, itu sikap namanya. Maka berubah dari khair menjadi ma'ruf. Ma'ruf. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104. Posisi paling kanan di pertengahan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ini sikap. Ketua MUI sekarang Kiai Haji Ma'ruf Amin punya sikap-sikap yang baik dalam kehidupan, sikap. Tapi maaf, jangankan orang beriman, yang belum beriman pun bisa punya sikap yang baik dengan orang di sekitarnya. Antum pernah lihat non muslim baik? Yang bantu orang, yang bangun jalan, ada kan ya? Maka untuk membedakan antara orang beriman dengan yang belum beriman, sikap kebaikan ini mesti ada perbedaannya. Maka turun sifat yang keempat, nama yang keempat, namanya ihsan. Ihsan. Saya naikkan ke atas. Ihsan. Apa itu ihsan? Nah, ini baru pertemuan pertama ya. Kalau tidak tahu kita cukup katakan wallahu a'lam. Itu paling gampang ya. Malaikat ditanya, "Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Sahabat ditanya, wallahu taala alam. Antum bukan malaikat, bukan sahabat. Ditanya, tahu. Enggak ditanya, bengong deh. Masyaallah. Antum maunya apa sebetulnya? Mudah-mudahan sehat ya. Baik, apa itu ihsan? Tayyib. Enggak usah ngarang ya, enggak usah ngarang. Pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Di sini tidak ada. Keterangan terbaik tentang ihsan ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau punya kitabnya, lihat Sahih Muslim. Sahih Muslim di bab muqaddimah hadis nomor ke-8. Posisi paling kiri sebelah atas. Kalau punya kitabnya, lihat di jilid yang pertama bab muqaddimah ini, hadis nomor ke-8 dari Umar bin Khattab. Kalau tidak punya kitabnya, cari Al-Arba'in. Lebih sedikit lagi, hadis nomor kedua. Kalau tidak punya juga, saya bacakan sekarang ya. Lihat kalimatnya. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu Anda menjadikan segala kebaikan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya orang beriman dengan orang yang belum beriman, mohon maaf. Orang beriman itu menjadikan semua kebaikannya karena Allah. Dia bangun jalan karena Allah. Dia bantu orang karena Allah.
Dia suguhi tamu karena Allah. Dia merawat anak karena Allah. Itu ihsan namanya. Kalau cuma berbuat baik saja, jangankan Anda, non muslim pun bisa. Poinnya di situ. Jadi yang membedakan lillah syahadatnya. Itu nomor satu. Nomor satu. Kalau sedekah itu nol, infak itu nol, bantu orang itu nol, masya Allah. Kalau cuma bikin nol, yang lain banyak. Ciputra bisa banyak bangun masjid, masya Allah. Yang lain ada yang bangun rumah ibadah, ada yang bangun tempat panti dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada yang satu, nilainya nol. Ini poinnya. Jadi kita mengerjakan dengan ihsan. Semua dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau ada tamu mau datang, Anda bikin minuman. Minuman ini dibuat, Anda buat karena tamunya mau datang atau karena Allah? Ayo. Itu nggak mudah. Kalau cuma bikin minuman karena tamu mau datang, jangankan Anda, orang nggak beriman pun bisa mengerjakan itu. Kita mesti beda, kita itu ihsan. Ihsan. Makannya karena Allah, minumnya karena Allah, berbuat baik karena Allah, itu ihsan. Tayyib. Kalau Anda bisa gabungkan 4 nama ini, masya Allah. Fisiknya sehat, sifatnya baik, punya sikap baik, dan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka berubah namanya menjadi sholih. Ini nama yang kelima. Makanya ini sudah fitrah pada diri setiap orang tua, pasti akan meminta anak yang saleh. Itu sudah fitrah. Saya belum pernah dengar sampai dengan hari ini ada seorang ibu yang khusyuk berdoa, ya Allah, anugerahkan hamba ya Allah anak yang thayyib. Itu enggak ada. Pasti saleh. Pasti ini. Silakan Anda cek. Jadi kalau Anda meminta ya Allah anugerahkan anak yang saleh, artinya Anda meminta keempat hal ini. Badannya sehat, kemudian sifatnya bagus, sikapnya baik, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau yang seperti itu? Ini yang akan kita turunkan insyaallah. Baik. Jelas di sini? Halo? Kalau jelas saya teruskan ya. Tahan, saya hapus ini aja dulu. Saya hapus dulu ya. Sekarang perhatikan. Saya cek dulu sebentar. Usia kandungan, pendidikan pertama, apa yang diisyaratkan oleh Quran? Wah, ini yang agak repot ini. Ada 4 tipe orang pembelajar kata para ulama. Yang pertama, cepat ingat, lambat lupa. Yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Yang keempat ini yang agak repot. Lambat ingat, cepat lupa. Susah saya. Baik, antum yang mana sebetulnya? La haula wala quwwata illa billah. Baik, pendidikan pertama berdoa, meminta anak yang saleh. Ya. Tolong ini jangan diabaikan ya. Kelihatan seperti biasa tapi dampaknya akan banyak. Yang kedua, apa doa spesifiknya? Apa doa spesifik yang dimintakan supaya anak ini tumbuh dengan saleh? Kita lihat tafsiran nabinya, bukan pendapat pribadi di sini. Antum cari mau hadis yang tebal bahasa Arab atau yang tipis ada terjemahan? Oh, baik. Cari di Al-Arba'in hadis nomor keempat, riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, posisi paling kiri sebelah atas. Saya bacakan hadisnya. Nanti kalau sedang ada yang mengandung, khususnya nanti sebelum 4 bulan dengan di atas 4 bulan itu agak berbeda doanya. Saya bacakan hadisnya. Bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sedangkan beliau orang yang selalu benar dan dibenarkan oleh orang lain. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sungguh setiap anda itu, setiap anak cucu Adam akan dihimpun di perut ibundanya dengan berproses 40 hari pertama berbentuk nutfah, campuran antara spermatozoa dengan ovum, baru bercampur berproses. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari yang kedua berbentuk 'alaqah, zighat
yang mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudirah. 40 hari ketiga, usia 4 bulan sudah berbentuk mudirah. Saya pernah mengamati di Fakultas Kedokteran, itu istilahnya pun sama, menggunakan istilah hadis. Mudirah. Ya, sebentuk daging kunyahan yang mulai ada bentuknya. Tayyib, ini yang menarik. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi roh. Dalam usia 4 bulan inilah kemudian diutus malaikat untuk meniupkan rohnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dimohon sebesar-besarnya kalau ada yang tengah mengandung atau dalam proses kandungan sudah masuk pada usia 4 bulan, itu artinya rohnya sudah ditiupkan. Nah, dalam usia 4 bulan ini kemudian wa yu'maru bi katsbi arba'in, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan 4 hal. 4 hal. 1, bi katsbi rizqihi, tetapkan rezekinya. Kedua, wa ajalihi, ajalnya. Yang ketiga, wa amalihi, amal perbuatannya. Dan yang keempat, as-sa'idun huwa am syaqiyun, apakah bahagia hidupnya atau dia nestapa, bahagia dan sengsaranya. Yang 2 pertama ini disebut dengan qadar, yang 2 terakhir disebut dengan takdir. Ini perbedaannya. Fokus. Kalau qadar itu artinya ketetapan Allah yang ditetapkan tanpa campur tangan makhluk dan tidak ada ikhtiar di situ. Pokoknya sudah begitu. Dari lahir sampai dengan meninggal, ikhtiar kita tidak akan merubah itu. Misal ajal. Ajal itu batas akhir kehidupan kita. Misal saya tarik dari 0 sampai 63 tahun misal. Ada yang sampai ajalnya 63 tahun. Ada yang sampai 60 tahun. Ada yang cuma 6 tahun. Ada yang cuma 3 tahun. Bahkan ada yang cuma 3 hari. Kalau sudah sampai di batas ajal ini, maka sudah selesai kehidupannya. Nggak bisa nambah, nggak bisa dikurangi. Quran surah 7 ayat 34. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sampai di batas ini, maka tidak bisa dia memajukan atau dia mundurkan. Nah, ketetapan sampai meninggal ini itu tidak bisa dirubah oleh apapun, termasuk oleh doa. Di Anda berdoa sekhusyuk apapun tidak akan pernah menambah batas ajal Anda. Paham sampai sini? Baik. Yang ini disebut dengan takdir. Takdir itu ketetapan Allah yang dikukuhkan berdasar ikhtiar makhluk. Jadi ada ikhtiar di situ. Ada ikhtiar. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda bisa punya pilihan. Mau ke masjid menunaikan sholat atau teruskan melakukan aktivitas dunia. Itu ikhtiar Anda. Begitu Anda tetapkan mau ke masjid misalnya, menjemput hidayah Allah, Anda berangkat ke masjid, maka ditetapkan bagian pahalanya. Itu yang disebut dengan takdir. Tapi kalau Anda mengabaikan petunjuk Allah, lalu Anda mencari kebutuhan dunia, maka ditetapkan bagian dari konsekuensi dunianya. Bisa menjadi dosa, bahkan bisa menjadi bagian hukuman untuknya. Paham sampai sini? Itu yang disebut dengan takdir. Nah, mohon maaf, ini usia 4 bulan akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang qadarnya? Termasuk juga dengan kemampuan untuk memilih takdirnya. Ini poinnya. Maka orang tua dalam fase kandungan saat anak usia 0 sampai 4 bulan itu, kalau sudah diketahui dia mulai mengandung, maka mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar 4 hal ini ditetapkan oleh Allah dalam suasana yang baik. Minta suami istri, ya Allah, mohon ya Allah, anugerahkan kepada anak hamba ya Allah, anak kami rizki terbaik dalam hidupnya, jauhkan dari yang haram ya Allah, dekatkan dengan yang halal ya Allah, teguhkan hatinya untuk menjemput yang halal dalam hidupnya, rizkinya. Ya Allah, mohon ya Allah, berapapun ajal yang telah Engkau tetapkan bagi anak hamba nanti ya Allah, mohon jadikan setiap detik dalam kehidupannya
setiap delik usianya sebagai kebaikan-kebaikan yang mendapatkan pahala dari sisimu. Ya Allah, mohon ya Allah, bimbing dia untuk selalu mengerjakan amal-amal yang saleh, meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Mohon ya Allah, jadikan hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan jauh dari segala nestapa dan kesengsaraan hidup. Ini 4 hal sebelum masuk usia 4 bulan. Jelas di sini? Ini sunnah. Ini sunnah yang mohon maaf sampai hari ini jarang memasyarakat di tengah-tengah komunitas kita. Ini poin yang sangat penting, kadang-kadang sangat menentukan. Taib. Usia 4 bulan ke atas, konsep pendidikannya tidak hanya tercukup kepada doa, meminta anak yang saleh, tapi juga sifat saleh dalam doa ini, awas hati-hati ya, mesti dipraktikkan dalam bentuk ikhtiar. Tolong garis bawahi konsep ini ya. Doa itu tidak cukup dimohonkan kepada Allah, tapi harus disandingkan dengan ikhtiar yang mewujudkan doa yang dimohonkan. Misal, bapak ibu memohon kepada Allah supaya anaknya bisa rajin sholat, hafal Al-Quran, doanya bagus, tapi ikhtiarnya tidak sesuai dengan doanya. Maaf, Anda sekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat, disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan Quran, itu nggak nyambung namanya. Makanya orang tua dalam fase kandungan ini, ketika anaknya sudah mulai berkembang dalam kandungan, maka permohonan doa meminta anak yang soleh ini diiringi dengan ikhtiar orang tua. Apa diantaranya? Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1056. Kembali ke Al-Arba'in, nomor hadis yang ke-10, posisi paling kanan sebelah atas. Taib. Saya percepat saja pada kesimpulannya. 1, dimintakan oleh Nabi SAW di hadis ini supaya orang tua menjaga dirinya dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati. Segala yang masuk ke dalam perut Anda, kalau itu haram, maka pengaruhnya bukan cuma menjadi daging nanti, tapi menjadi sekat terkabulnya doa yang kita panjatkan kepada Allah. Saya beri ilustrasi begini. Ini apa? Jangan katakan wallahu a'lam. Ini gelas isinya air ya. Baik. Lihat sini, poin, fokus. Ini apa? Gelas isinya air, ada tutupnya ya, lebih jelas lah. Sekarang perhatikan. Kalau saya buka tutupnya, bisa nggak saya masukkan benda-benda lain? Spidol bisa? Aqua bisa? Taib. Sifat doa ketika dimohonkan kepada Allah, kata Al-Quran, doa itu tidak ada yang ditolak, semuanya akan dikabulkan. Setiap Anda mohonkan, demikian Allah akan kabulkan. Kalau tidak sekarang, besok. Kalau bukan besok, di masa yang akan datang, saat kita siap menerimanya. Konsepnya ada di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku mencari-cari aku, bertanya padamu Muhammad untuk mencariku, katakan padanya aku sangat dekat. Dan jika dia bermohon kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Di sifat doa itu kalau dimohonkan pasti dijawab. Sekarang yang jadi masalah, ada seseorang yang Nabi kisahkan, yutilus safar, thumma dzakara rajulan. Nabi mengisahkan seorang laki-laki, yutilus safar, menempuh perjalanan yang panjang, asy'atha aghbara, sampai penampilannya berantakan, yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit. Maaf Bapak dan Ibu, tolong garis bawahi ini ya. Seorang yang menempuh perjalanan panjang itu diantara kemuliaannya mempercepat terkabulnya doa. Anda berdoa mengangkat tangan begini ke langit, itu termasuk mempercepat terkabulnya doa. Itu ada di Abu Daud, nomor hadis 1488 sampai 1490. Dan cara mengangkatnya bukan terpisah begini, tapi mendekat seperti ini. Mendekat. Ya, jadi ini redaksi riwayatnya mendekat bukan menjauh. Taib. Orang ini menempuh perjalanan panjang, mengangkat tangannya ke langit, kemudian dia bermohon dengan al-asmaul husna. Faqala ya Rabb, ya Rabb. Keterangan ketiga dalam Al-Quran,
surah ke-17 dari ayat 110 sampai 111, posisi paling kanan sebelah atas. Qulid Allaha awil Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau Anda punya kebutuhan, sebut nama Allah atau namanya Ar-Rahman, atau kalau Anda paham, cari nama-nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau punya kesulitan, sebut ya Allah ya Al-Fattah. Kurang rezeki, sebut ya Allah ya Razzaq. Ada yang mengganggu, sebut ya Allah ya Al-Jabbar. Dan puncaknya menyebut dengan nama rububiyah, ya Rabb, ya Rabb. Makanya Anda sering berdoa menggunakan kalimat Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana zalamna anfusana. Rabb. Orang ini menyebut dengan menggunakan Rabb. Menempuh perjalanan panjang, mengangkat tangannya ke langit, memulai dengan al-asmaul husna, ya Rabb, ya Rabb. Seharusnya doanya 6 kali dikabulkan lebih cepat dari orang biasa. Kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Mustahil doanya bisa dikabulkan. Mustahil. Kenapa? Mat'amu haramun, karena makanan yang masuk haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bi harami, dan perangkat hidupnya haram. Mohon izin teman-teman sekalian, perhatikan sekali lagi. Kalau ada seseorang mengkonsumsi yang haram, maka itu akan menjadi daging, kemudian menutup sekat-sekat kebaikannya begini. Kalau sudah tertutup begini, Allah saat ingin mengabulkan doa bukan tidak ingin mengabulkan. Saat akan dikabulkan gak bisa tuh, balik lagi, gak bisa masuk. Makanya orang-orang seperti ini, kalau sudah doanya sulit dikabulkan, nanti maaf, mendengar kebaikan pun susah juga. Quran surah 6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra, karena dia makan yang haram, beredar dengan darah, jadi daging, menyumbat telinganya. Dengan azan susah. Padahal ini masjid, ini rumah dia, Masya Allah. Speakernya ngadap ke rumah dia, ke kamarnya langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak kedengaran Pak, gak kedengaran. Tapi konser musik yang dari Senayan, tinggal di Surabaya, konsernya dari Senayan, kedengaran Pak. Susah tuh. Itu wa fi adhanihim waqra. Jadi kalau dalam kandungan orang tua, ayahnya membawa yang haram, ibunya masak di rumah, masuk ke dalam perutnya, itu bencana pertama. Bencana pertama. Saya pertama tiba di Indonesia, kemudian ke Bekasi, ada seorang ibu konsultasi dengan suaminya mengenai anaknya. Ini menarik ini, karena ibu bapaknya rajin taklim Pak, rajin taklim. Tapi anaknya itu sulit diaturnya luar biasa. Jadi tidak ada sekolah yang bisa menerima kecuali cuma 5 menit. Dan ibunya sudah paham, kalau ngantarkan ke sekolah yang baru akan menunggu di depan pintu gerbang sekolahnya selama 5 menit, karena akan diantarkan lagi. Saking sulit diatur. Tiba-tiba ikut belajar dengan kami, bertahan sampai 1 jam. 1 jam. Ibunya keheranan bertanya, Ustaz, alhamdulillah anak saya bisa bertahan. Justru saya ingin bertanya kepada ibu, ini anak siapa? Karena mustahil orang tua yang saleh kemudian turun kepada karakter anak yang berbeda. Ya, saya masuk dengan bahasa yang halus. Ini Ananda punya kepribadian yang berbeda dengan orang tuanya. Bisakah ibu dan bapak cerita? Ternyata Allahu Akbar, benar, itu anak kembar yang dilahirkan lewat rahim perempuan yang lain. Lahir kembar, yang satu diadopsi oleh seorang artis, satu lagi oleh beliau ini. Kenapa diambil oleh beliau? Karena kehidupan orang tuanya memprihatinkan. Ayahnya sibuk dengan pencurian, istrinya suka mabuk-mabuk. Jadi begitu sedang dikandung, bapaknya bawa yang haram, istrinya senang mabuk. Begitu dilahirkan, lahirlah karakter anak yang sulit diatur itu. Itu nggak mudah. Ya. Bukan hiperaktif, tapi keluar dari batasan yang normal. Ya. Karena hati-hati, hiperaktif itu belum tentu jahat, belum tentu nakal, belum tentu tidak baik. Bahkan bisa jadi tanda pintar yang pertama. Saya turunkan dulu ya. Jadi ini suami mulai mencari rezeki yang halal. Lalu yang kedua, mulai meningkatkan amal saleh. Ini. Dan saya berhenti di sini dulu. Satu, berdoa. Dua, cari rezeki yang halal. Ketiga, mohon maaf, dalam usia kandungan khususnya 4 bulan, 5 bulan sampai ke persalinan, suami istri mulai meningkatkan amalan solehnya. Yang tadinya jarang tahajud, sekarang mulai tahajud.
Yang jarang baca Al-Quran sekarang mulai baca Quran, ya. Yang jarang kemudian tilawah sekarang tilawah, baca tafsir, sering berzikir. Itu Masya Allah. Saat putra kami di usia-usia seperti ini dalam kandungan, kita datang untuk konsultasi mengenai keadaan janin pada dokter perempuan di Ciputat pada saat itu. Anda tahu apa yang disampaikan dokter ini? Pak, ini kami sudah ada pertemuan dokter-dokter muslim se-Asia. Disimpulkan ternyata ada pengaruh positif yang langsung sampai kepada janin anak yang dikandung dari peningkatan amal soleh kedua orang tuanya. Dan di Malaysia pernah diuji ketika seorang anak dalam kandungan dibacakan Al-Quran langsung, khususnya oleh ibunda atau ayahandanya, itu Masya Allah berubah posisi janinnya menjadi bersujud, jadi berputar begini. Itu langsung. Itu dokter yang menyampaikan. Kalau orang biasa mungkin bisa saya dengarkan, saya tinggalkan. Ini dokter. Lalu kami coba praktikkan pada anak kami, anak yang pertama. Ya, kita coba mulai tingkatkan amal saleh, baca Al-Quran, sampai kami beli speaker aktif. Ya, kemudian diisi USB. Di situ Quran aja terus berputar sampai 24 jam. Sampai hari ini. Ya. Di walaupun kita kosong, rumah tidak ada, itu Qurannya tetap putar, Pak. Kalau antum nanti ingin coba silahkan, akan ada suasana yang berbeda. Nikmat, tenang gitu. Kadang-kadang jadi hidayah. Jadi hidayah di situ. Nah, kalau istri kami sedang kesulitan, capek, maka pakai earphone, tempelkan di perutnya. Ya, maka terus Quran diperdengarkan. Apa yang terjadi? Begitu anak ini dilahirkan, kemudian mulai berkembang, usia 1 bulan, 2 bulan. Satu kali saya pulang ke rumah, ya sudah cukup agak malam, ya setelah berdakwah, Quran masih berputar. Anak ini nangis tidak berhenti, Pak, Bu, tidak berhenti. Saya tanyakan pada uminya, kenapa begini? Beliau katakan, Bu, ya nggak tahu katanya. Dari tadi nangis terus gak pernah berhenti. Ya, saya diamkan susah. Saya coba merenung diam. Setelah itu saya katakan, coba ganti suratnya dengan Ar-Rahman, putar. Begitu diputar suratnya, ternyata diam. Saya bilang kembalikan ke ayat tadi, ternyata nangis lagi. Allahu Akbar. Ternyata ayat yang sedang dia perdengarkan itu, yang sedang dia dengar, itu ayat yang sedang berbicara tentang siksa neraka. Di anak yang terus diperdengarkan, respeknya kepada Quran tinggi. Begitu dia bisa merangkak pertama kali ketika melihat bapak ibunya sedang memulai murajaah Quran. Kami sedang murajaah Quran, si anak ini dengar Quran, dia mengejar, Pak. Sampai kami beri nama Muhammad Hamilul Quran, yang lekat dengan Al-Quran. Ini pasti ada pengaruhnya. Ya. Jadi antara ikhtiar yang Anda lakukan dengan apa yang kemudian Anda hadirkan pada anak pasti akan ada pengaruhnya. Ini yang dilakukan oleh orang tua Imam Asy-Syafi'i, yang dilakukan oleh orang tua Imam Ahmad bin Hanbal, yang dilakukan oleh orang tua Imam Al-Bukhari. Nanti kalau ada waktu, saya akan ceritakan bagaimana Imam Al-Bukhari yang lahir kemudian ayahnya meninggal dunia, yang matanya kemudian buta, tapi karena ikhtiar kedua orang tuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan matanya bisa melihat normal. Bisa melihat normal. Ini poinnya. Jadi kalau ada anak sikapnya kurang menyenangkan, yang pertama jangan dipersalahkan. Mungkin Anda juga yang salah awalnya. Tidak memberikan harta yang halal, membawa yang syubhat ke rumah, tidak memperhatikan perhatian yang benar. Ini poinnya. Jelas di sini? Ini baru dalam kandungan ya, anaknya belum lahir. Kita sampai jam berapa? Oh, baik. Enggak apa-apa. Antum silakan sampai sore ya, saya keluar pulang. Kita harus ke Terawas nih ya, insyaallah. Baik. Sekarang lahir. Jadi masa kandungan, berdoa minta anak yang soleh, cari asupan yang halal, tingkatkan amal soleh. Dua, fase kelahiran.